cerita lagi. Cerita kali ini judulnya adalah tukang semir sepatu yang dapat pahala haji. Siapa yang tahu tukang semir sepatu? Tahu. Kakak tahu ya? Tahu nggak Mas Hasan? Tahu yang suka nyemir-nyemir biar kinclong. Iya, biar sepatunya itu kinclong, biar mengkilat, biar bersih sepatunya. Nah, ada cerita nih tentang seorang tukang semir. Ada seorang bapak-bapak. Bapak-bapak ini kerjaannya adalah menjadi tukang semir sepatu. Kalau tukang semir sepatu itu suka dibayarnya kecil. Jadi dia cuma punya uang sedikit. Tetapi si tukang semir sepatu ini walaupun dia setiap harinya cuma dapat uang sedikit, dia ini bercita-cita untuk pergi haji ke Mekah. Tapi untuk bisa pergi ke sana, dia harus mengumpulkan dulu uang yang banyak. Karena untuk pergi ke Mekah, dia harus naik pesawat. Dia harus naik pesawat. Nah, karena dia sangat ingin untuk naik haji, akhirnya dia mulai menabung. Dia mulai menyisihkan uang hasil dia bekerja untuk tabungan naik haji. Setelah bertahun-tahun dia menabung, akhirnya uang itu terkumpul juga. Akhirnya dia punya uang yang cukup supaya dia bisa pergi ke Mekah dan menunaikan ibadah haji. Tetapi ketika dia mau daftar kalau dia mau berangkat haji, tiba-tiba ada seorang tetangganya yang datang ke rumahnya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oh, Pak Ahmad. Kenapa Pak Ahmad? Ada yang bisa saya bantu? Kata si bapak ini. Pak, tolong saya. Pak Ahmadnya nangis. Kenapa Pak? Coba ceritakan, jelaskan ada apa. Barangkali saya bisa membantu. Istri saya sakit parah Pak. Dia harus segera dioperasi. Tapi saya nggak punya uang untuk biaya operasinya. Saya bingung harus bagaimana ini. Bapak benar-benar butuh uang, kata si bapak ini, bapak tukang semir ini. Iya betul, tapi saya nggak tahu harus cari uang kemana, katanya. Terus dalam hati si bapak tukang semir ini gini, aku punya uang sih, tapi uang ini kan tabunganku untuk apa? Untuk naik haji. Tapi kalau aku nggak kasih, kasihan bapak ini. Kalau aku nggak bantu dia mungkin bisa kehilangan istrinya. Ya udah deh, Bismillah, mungkin nanti aku bisa menabung lagi, katanya. Terus si bapak tukang semir sepatu ini dia pergi ke kamarnya, kemudian dia ambil uang. Terus dia pegang tangannya Pak Ahmad. Bapak, ini saya ada sedikit uang, barangkali ini bisa membantu Bapak, katanya. Pak Ahmadnya kaget. Hah? Bapak punya uang sebanyak ini? Iya Pak, itu adalah tabungan saya, uang tabungan saya untuk berangkat haji, katanya. Tetapi saya tidak tega jika harus melihat tetangga saya sendiri merasakan kesedihan. Jadi semoga ini bisa membantu Bapak. Masya Allah Bapak, terima kasih. Memang benar Bapak ini orang yang soleh. Semoga Allah bisa membalas kebaikan Bapak, doa Pak Ahmad. Akhirnya nih si uang itu semuanya dikasihin ke Pak Ahmad. Dan akhirnya si bapak itu nggak bisa pergi haji. Terus si bapak ini tapi dia menolongnya ikhlas dan dia berharap semoga dia diberikan kesehatan supaya nanti dia bisa menabung lagi. Nah, sementara ada lagi tetangganya nih. Tetangganya ini seorang yang kaya. Seorang kaya ini, dia ini mau berangkat haji. Nah,
ternyata si tetangganya yang kayak ini berangkat haji. Ketika dia lagi di Mekah, si tetangganya ini dia bermimpi. Dalam mimpinya dia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus si orang kaya ini nih, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku sangat senang bertemu denganmu. Dan sekarang aku sedang menunaikan ibadah haji. Ya Rasulullah, tolong aku ada satu pertanyaan." Terus akhirnya si orang kaya ini nanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong beritahu aku siapa umatmu yang pada musim haji kali ini dia menjadi seorang haji yang mabrur dan pahalanya sangat besar." Itu mau jadi itu ya? Enggak. Nah, terus ternyata Rasulullah jawab gini, "Sebenarnya yang mendapatkan pahala haji mabrur adalah seorang tukang semir sepatu, tetanggamu." Hah? Tetanggaku ya Rasulullah? Iya. Lalu si saudagar ini, si orang kaya ini, dia terbangun dari mimpinya, kemudian dia, "Hah, benarkah aku barusan bermimpi bertemu dengan Rasulullah?" Dan Rasulullah bilang kalau ada seorang tukang semir sepatu yang mendapatkan pahala berhaji. Katanya dia tetanggaku. Ketika pulang nanti aku akan mencari tetanggaku yang tukang semir sepatu itu. Lalu akhirnya ibadah haji si orang kaya ini sudah selesai. Jadi dia bisa pulang lagi ke rumahnya. Kalau haji itu 40 hari ya? Nah, pulang lagi ke rumahnya. Pas udah nyampe nih di kampungnya lagi, si orang kaya ini cari tetangganya yang menjadi tukang semir sepatu. Dia cari ke tiap rumah. Akhirnya ketemu nih. Akhirnya mereka berbincang-bincang. Kemudian si orang kaya ini tanya, "Apakah benar Bapak bekerja sebagai tukang semir sepatu?" "Iya betul, kerjaan saya adalah menjadi tukang semir sepatu." "Apakah ada sepatu Bapak yang mau saya semir?" katanya. "Oh, tidak. Saya datang ke sini bukan untuk menyemir sepatu." katanya. "Lalu untuk apa Tuan datang ke sini?" Datang ke mana? "Datang ke rumahnya si tukang semir sepatu." Nah, terus akhirnya si bapak ini, si orang kaya ini tanya, "Sebenarnya aku ingin tanya, apakah benar kalau Bapak ini sudah menunaikan ibadah haji?" "Oh, tidak. Saya belum pernah beribadah haji," katanya. "Tadinya saya memang berniat untuk pergi ibadah haji tahun ini, tetapi ada tetangga saya yang membutuhkan bantuan. Jadi saya mengurungkan niat saya dan membantunya," katanya. "Jadi Bapak tidak pergi berhaji?" "Tidak," katanya. "Kenapa?" katanya. "Kenapa Bapak bertanya seperti itu?" katanya. Terus akhirnya si bapak yang kaya ini bilang, "Waktu di Mekah kemarin, waktu aku lagi ibadah haji, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dan Rasulullah bilang bahwa tetanggaku, seorang tukang semir sepatu, dia adalah seorang haji yang mabrur. Dia mendapatkan pahala haji." Si tukang semir sepatu dia jadi gemeteran. "Benarkah?" katanya. "Iya benar, saya bermimpi seperti itu," kata si orang kaya ini. Terus akhirnya si tukang semir sepatu ini menangis. "Ya Allah, inikah balasan atas perbuatanku?" katanya. "Ya Allah, apakah ini balasan karena aku telah membantu hambamu?" katanya. "Apakah ini balasan karena aku ikhlas?" Terus si bapak orang kaya ini bilang, "Iya Pak, sepertinya ini karena keikhlasan Bapak." "Terima kasih ya Allah." Si bapak ini sangat terharu dan dia sangat bahagia karena tanpa dia pergi berhaji, dia sudah mendapat pahala ibadah haji. Nah, siapa yang tahu hikmahnya? Harus Sedekah, harus berbuat baik. berbuat baik.
Kakak ada satu. Jangan pelit. Kak, satu lagi. Apa? Ikhlas. Ikhlas. Anda, udah dua. Apa? Menyebutkan apa? Hmm. Nah, jadi hikmahnya adalah kita harus selalu ikhlas dan yakin akan pertolongan Allah. Kemudian, kita juga harus memiliki niat yang kuat ketika kita ingin melakukan suatu kebaikan seperti ibadah haji si Bapak tukang semir ini. Nah, itu tadi ceritanya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyimak bersama kami. Dadah. Assalamualaikum.